berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Ar-Rajim apa-apa ngaji biasa. Ar-Rajim ini sama dengan Ar-Rahim. Bedanya hanya ada titiknya. Nah, titik ini adalah sifat keakuan, titik ananiyah, keegoan as-syaitan itu. Jadi sebelum setan ini disuruh oleh Allah, namanya Azazil, iblis ini disuruh oleh Allah itu menyembah manusia. Bukan menyembah ya, maksudnya itu menghargai manusia sebagai khalifatullah, atau dia berkata anak khairum minhu, saya lebih baik dari kamu Nabi Adam, kamu diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Dan Ar-Rajim ini ketika kita wiritan yang khusus tawasul itu titik jimnya itu kita ambil. Titik jimnya itu adalah perwujudan sifat anani atau hijab. Ketika Bismillahirrahmanirrahim kan nggak ada titiknya. Nah, titiknya ini kita buang, kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, segala keakuanku, segala kesombonganku, segala ilmuku, kalau pasrahkan jenengan. Jadi yang pertama, kemarin saya bahas dengan Mas Urudin, yang pertama adalah yang ada di mana Mas Urudin? 2 jari di bawah susu kiri. Ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahim yang pertama. Dari titik jimnya itu dihilangkan di lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu letaknya di 2 jari di bawah susu kiri. Tadi pelan-pelan, dinikmati. Kalau wiritan jangan cepat-cepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membayangkan titik jimnya ini kita buang. Kan Ar-Rajim sama Ar-Rahim kan sama. Dulu ketika Azazil sebelum ada manusia itu sangat dekat pada Allah. Dan itu ibadahnya kuat, hebat, tapi sifatnya satu. Yang tidak disukai Allah adalah kesombongan. Tapi kesombongan, merasa pandai, merasa punya ilmu, ini kalau di kita harus dihilangkan sifat ananiyah. Sifat keakuan ini adalah hijab. Nah, ketika Bismillahirrahmanirrahim itu membuang ananiyah yang ada di 2 jari di bawah susu kiri. Ini kita lepas tak dipasrah kepada Allah. Kalau mau dengar ada nopo-nopo Allah, Bismillahirrahmanirrahim hanya sifat roh azalitullah yang sifat ar-Rahman ar-Rahim. Bedanya, kenapa Azazil atau setan itu menjadi terlantar terkutuk? Karena nggak punya sifat ar-Rahman. Ar-Rahman itu pada welasnya sampai sesama manusia, cuma ar-Rahim hanya pada Allah. Jadi dia gak duwe welas karo menungso, seakan-akan mek Gusti Allah sing disenengi, akhirnya memandang manusia sebagai sesuatu yang di bawahnya. Akhirnya dari sifat ar-Rahim jadi ar-Rajim. Nah, titiknya inilah yang harus kita hilangkan. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan titiknya ini dibuang di 2 jari di bawah susu kiri, dibuang, dikasihkan ke Gusti Allah. Setelah itu baru muni alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah itu ada lagi ar-Rahmanirrahim. Nah, titik yang di roh azali yang di tengah-tengah ini ya Allah, roh azali saya yang kecampuran roh idofi, yang kecampuran nafsu duniawi atau keinginan sebangsa dunia itu dihilangkan. Ya Allah, aku hanya ingin jenengan Gusti, buatan ingin nopo-nopo, hanya ingin Allah lah. Ini dipasrahkan Gusti Allah, letaknya di polong hati, di tengah-tengah. Ya Mas Ardi ya, tengah-tengah ya. Nah, di primordial ini loh, primordial. Di Fakfa. Nah, baru Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan atau hari agama atau hari kebangkitan. Jadi seluruh ibadah kita itu nggak boleh diakui, hanya milik Allah. Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sebelum berdoa harus wiritan dulu, harus sholat dulu. Nggak boleh berdoa saja. Sebelum kita kepada Allah, tata kramane kudu sholat, kudu wiritan, dzikir, itu namanya ya kan boleh. Begitu juga dengan kita jamaah Universitas Friend. Sebelum kita ingin nyawi jabat barokah para mursyid, romo yai sama guse, lah itu kita harus ini pertama beli kaosnya, terus keduanya kita itu mempromosikan kaosnya, baru kita bisa mendapat barokahnya mursyid dan barokah guse.
Nah, setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kuat siratal mustaqim sekarang itu sudah ada. Jadi yang dimaksud jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang diberikan nikmat, orang-orang yang diberikan nikmat seperti para mursyid ya Saladin sampai saat ke atas. Ya satunya jalan mustaqim yang moga-moga kan kanjeng Nabi. Waril maghdubi alaihim selain jalan para mursyid itu mah. Waladoli yang tidak tersesat. Nah itu raja tawasul. Jadi nanti kita praktekkan ya, kalau tawasul jangan cepat-cepat, dinikmati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa lama wong pirkane mek dulu aja. Yang penting itu tawasulnya dinikmati sambil menghilangkan titik-titik tadi. Sifat ananiyah keakuannya itu kita hilangkan. Terus rahasia lagi di torekot kita itu ada Al-Fatihah lillahi ta'ala. Jadi Gusti Allah di Fatihah. Itu rahasianya semua segala satu harus Allah dulu di Fatihah. Terus kalau kita Fatihah kepada Nabi Muhammad, kepada Khulafaur Rasyidin, kita harus membayangkan gennya. Tadi kita nyambung DNA, RNA, Abu Bakar itu punya gen yang jujur atau yang baik. Lah itu DNA RNA-nya kita sambung plek. Ya Allah, kalau Fatihah Abu Bakar cek katut sifatnya Abu Bakar. Kalau Fatihah Sayyidina Umar cek katut sifatnya Sayyidina Umar. Tawarus. Nah itu. Terus rahasia walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa kok walidina itu kok gak wali-walidaya kok walidina? Satu Fatihah itu nek digawe sak jamaah. Nah kan gitu. Terus orang tua itu ada dua, orang tua lahir yaitu bapak ibu sampai Nabi Adam Siti Hawa. Kalau mursyid dari mursyid kita sampai ke Nabi Muhammad. Nur Muhammad sampai Ruh Azali. Terus Wali Songo Jamil Aul di saat itu gak usah disebutkan karena Wali Songo sampai sekarang masih ada. Jamil Aul di saat itu Indonesia Al-Fatihah. Terus yang titik-titik itu gak usah diisi. Ya pertama apa sing diisi anake anu bojone apa sing terakhir apa jare Gusti Allah Al-Fatihah. Akan tanyakan dari sini ini ngaji tawasul Fatihah dulu. Nah setelah ini kita berikan bareng. Berarti rahasia tawasul itu rahasia Fatihah. Dari Mas Wardin barangkali menambahkan yang terbaru. Nah, oke. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.